30 orang kan. Ya. Wadiki, Wadiki, Wadiki. Baik, teman-teman, kita mulai saja ya. Sepertinya sudah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada sore hari ini harusnya teman-teman coachingnya besok ya. Tapi ini karena Bu Rahma punya anak kecil, kalau di Rahma itu banyak iklan ya. Jadi mohon maaf diganti ke hari ini ya. Di coaching agenda. Oke. Baik, teman-teman, kita mulai saja ya, teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa. Semoga teman-teman hari ini pembimbingan atau coaching agenda sampai nanti teman-teman seminar rancangan kalau nggak salah di Maret ya, di bulan Ramadan, sama seminar akhir di April ya, dimudahkan dilancarkan. Ya, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, baik teman-teman. Teman-teman sudah melewati agenda 1, 2, dan 3. Alhamdulillah ya, perlahan tapi pasti teman-teman akan selesai juga lacarnya. Oke. Nah, teman-teman, aktualisasi ini atau yang akan dimulai kita hari ini adalah gongnya latsar atau ini penentuan lulus atau tidaknya teman-teman dalam latsar ya. Karena nilai aktualisasi ini adalah 50% dari total nilai yang ada di latsar. Jika teman-teman aktualisasinya tidak dikerjakan, tadi kemungkinan ditunda atau tidak lulus. Jadi mohon teman-teman untuk pembimbingan ini teman-teman apa ya serius ya fokus biar lulus ya. Kalau Bu Rahma jadi pembimbingnya, Bu Rahma tidak mau ada yang tertinggal satupun ya. Ini 11 berarti ya. Ini 11 gerbong 11 gerbong di kelompok Bu Rahma di angkatan 8 kelompok 1. Ayo teman-teman kita semangat menyusun aktualisasi ya. Aktualisasi itu sama dengan inovasi. Inovasi kecil sederhana yang bisa teman-teman lakukan di tempat kerja teman-teman. Sekali lagi, ini gongnya
ini gongnya Latsar. Lulus tidak lulus ada di aktualisasi ini. Biasanya peserta yang nggak lulus, satu, laporannya tidak dikerjakan. Kedua, saat seminar tidak bisa presentasi, tidak bisa menyampaikan inovasinya, ya. Jadi teman-teman, kalau mau lulus yuk kita fokus, kita diskusi terkait apa sih Bu Rahma ditugaskan menjadi teman-teman untuk membuat sesuatu yang bisa bermanfaat di kemudian hari di kantor teman-teman, ya. Oke, baik teman-teman, izin Bu Rahma share screen dulu. Apakah sudah terlihat teman-teman layarnya, tayangannya? Sudah, Ibu. Sudah, baik teman-teman. Untuk sore ini kita ada coaching agenda. Kemudian itu Senin harusnya ada pembimbingan lagi. Namun Bu Rahma kemarin minta kalau Senin kayak terlalu mepet Jumat dan Senin. Jadi mohon izin teman-teman pembimbingannya kita geser ke hari Selasa ya. Karena kalau Jumat dan Senin teman-teman dalam 2 hari menyelesaikan laporannya. Jadi Bu Rahma sudah minta untuk yang kelas Bu Rahma akan digeser ke hari Selasa ya. Jadi harusnya Senin jadi Selasa. Jadi hari ini Jumat sama Selasa. Kemudian nanti ada lagi sekali lagi sebelum seminar. Baik teman-teman, karena teman-teman akan lebih lama dengan Bu Rahma yang akan membimbing teman-teman sampai kelulusan, kita kenalan dulu ya. Kan harus kenal, udah sama-sama nggak kenal dulu ya. Tak kenal maka tak sayang, harus saling sayang ya. Oke. Oke, ini profil Bu Rahma. Nama saya Rahmawati SAPMM. Bu Rahma Widya Iswara Ahli Muda di Lembaga Administrasi Negara atau di LAN Jatinangor. Ini nomor handphone Bu Rahma 0821 268 36879. Kemudian ini pendidikan Bu Rahma D1 di Yogyakarta, D3 di Jakarta, S1 di Bandung, dan S2 di Sumedang. Kantor Bu Rahma di LAN Jatinangor. LAN itu ada 5 ya, ada di Aceh, Makassar, Samarinda, Jakarta, dan di LAN Jatinangor. Nah teman-teman mungkin dari Surabaya kapan-kapan bisa ke sini kereta ya, ke Bandung, Surabaya. Nah ada lagunya ya, naik Argo Wilis ya. Oke, kapan-kapan bolehlah main ke sini ya, bolehlah kalau mampir ke kantor LAN. Nah ini kantor kami ada di kawasan pendidikan Jatinangor, itu ada IPDN, Unpad, ITB, IKOPIN. Nah itu kawasan pendidikan. Perbatasan adalah Kabupaten Bandung dengan Sumedang. Jadi orang akhirnya nyebutnya Jatinangor ya. Karena sebenarnya secara administrasi masuk ke Sumedang, tapi kadang suka pengen disebut Bandung, jadi akhirnya Jatinangor yang terlintas ya. Nah ini Bu Rahma Widya Iswara, namun biasanya Bu Rahma dikasih tugas lain, yaitu Bu Rahma juga wali kelas di gelombang 1 dan Bu Rahma suka dapat julukan kepala sekolahnya Latsar. Karena Bu Rahma tahun kemarin megang 12 kelas, jadi kepala sekolah Latsar di LAN Jatinangor. Dan juga Bu Rahma sebagai PIC kepesertaan seluruh pelatihan di LAN Jatinangor, juga narahubung stakeholder, kemarin BPSDM Imigrasi, konfirmasi dengan Bu Rahma ya, bagian BPSDM-nya, dan narahubung stakeholder yang mau ke LAN Jatinangor untuk konsultasi pelatihan. Nah ini teman-teman, untuk sekarang kita akan pembulatan agenda 1, 2, dan 3 dulu. Namun sebelumnya kita kenalan dulu. Tadi sudah kenalan Bu Rahma ya. Bu Rahma sudah menikah dengan 3 anak, semuanya cowok-cowok, putra aja. Jadi Bu Rahma di rumah paling cantik. Oke. Itu sekilas tentang profil Bu Rahma. Karena Bu Rahma akan membersamai teman-teman paling lama. Karena tadi sampai ujian akhir, Bu Rahma insya Allah akan menemani teman-teman sampai mengantarkan teman-teman ke gerbang kelulusan. Ya, sampai teman-teman mendapatkan sertifikat Latsar sebagai tiket ke BKN untuk menghilangkan C-nya dari CPNS menjadi PNS untuk merubah dari 80% menjadi 100%. Ya, jadi harus semangat war tiketnya. Kalau war tiket nonton konser, nonton film, teman-teman semangat. Nah, sekarang kita war tiket ke BKN dengan lulus Latsar dari LAN Jatinangor ya. Dan insya Allah Bu Rahma akan membersamai teman-teman sampai nanti kelulusan. Oke. Baik teman-teman, kita kenalan dulu ya sampai Bu Rahma tahu.
teman-teman sebutkan nama terus tugasnya di mana ya. Tugas teman-teman ditugaskan di mana. Kemudian kemarin saat agenda 3 udah ada isu yang diambil atau belum ya? Oke, Bu Rahma akan mulai dari NDH terkecil siapa di sini? Siapa izin saya, Bu? Silakan Kang. Saya, Bu, izin sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Fatullah. Saat ini saya bertugas di kantor imigrasi kelas 1 PI Tanjung Perak, Surabaya. Dan terkait isu aktualisasi yang ingin saya angkat, yaitu terkait digitalisasi permintaan ATK pada bagian tata usaha urusan pokok. Terima kasih. Terima kasih. Kang Noval kemarin sudah ada isu belum tugas di agenda 3? Bisa izin sudah diminta untuk buat analisis subuh. Oke, nanti Dari tinggal subuh. melanjutkan berarti ya. Bisa izin, Bu, karena ini juga mungkin masih ada keraguan mungkin. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, terima Saya, kasih Bu. Kang Noval. Next, NDH berikutnya. Naik. Ya Bu, mohon izin. Ya. Ya Bu, perkenalkan nama saya Jigilang Ramadan Bu dari penugasan di kantor imigrasi kelas 1 TPI Tanjung Perak. Hmm. Untuk isu yang saya angkat kemarin, saya tuh pengennya karena di sini tuh kawasan perlintasan yang cukup padat, pemohonnya juga banyak, sehingga kerap kali terjadi itu Bu, pemohon maupun WNA itu datang ke kantor imigrasi dengan standar yang berpakaian yang tidak sesuai dengan standarnya imigrasi, jadi menjadi memperlambat proses pelayanan. Jadi saya pengennya ya ngangkat isu tersebut, kita cari solusinya seperti itu. Oke, baik Kang Gilang. Next, NDH berikutnya. Izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amalia Ulfi sebagai bidan terampil di Rutan kelas 2B Ponorogo. Ya. Iya, untuk isu yang ingin saya ambil itu Bu, karena eh, rendahnya eh, rendahnya WBP yang mempunyai penyakit kronis itu anu untuk kontrol itu sulit gitu Bu. Saya ingin membuatkan kartu kontrol biar bisa dibawa, jadi biar nggak lupa. Oke, Ya, baik. Terima kasih Teh Amalia ya. ya, siap Ibu. Next berikutnya. Oke. Izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Amanda Dwi Maharani. Saat ini bertugas di kantor imigrasi kelas 1 TPI Tanjung Perak. Untuk isu yang ingin saya angkat yakni paspor servis untuk kelompok rentan Bu. Oke. Terima kasih Teh Amanda. Next. Mohon izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Karisa Salsabila. Saat ini saya bertugas di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember. Untuk isu sementara yang ingin saya ambil itu terkait ini, Bu, ketidaksesuaian berkas pemohon dan berkas pendukung yang belum terinformasikan secara jelas. Jadi kebanyakan pemohon di sini itu sering bolak-balik Ibu untuk melengkapi berkas karena kurangnya informasi yang tersampaikan dengan jelas di maupun di media sosial maupun di ini Bu. Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Karisa. Next. Siap, mohon izin Bu Ramawati memperkenalkan diri. Nama saya Diki Gilang Mardika, asal UPT dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember. Ngelek ya? Aduh, tidak ngelek. Enggak, Si, enggak. si, si, si. Terdengar Mas, terdengar. Ngelek ya? Enggak, terdengar sama Bu Rahma. Oh, mama Bu, saya pikir ngelek tadi. Oke. Untuk isu yang ingin saya ambil, karena kebetulan saya berada di subseksi teknologi informasi, Bu, saya ingin membuat semacam panduan ataupun SOP terkait dengan kendala-kendala kecil yang terjadi pada perangkat sehari-hari, Bu. Seperti tidak bisa nyambung ke printer, tidak bisa terhubung ke jaringan internet, dan lain sebagainya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Diki. Next. Mohon izin Ibu, apa suara saya terdengar? Terdengar Teh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Kesia Grace Numban Batu. Saya ditempatkan di kantor imigrasi kelas 1 TP Malang
Dan kemudian isu yang saya angkat kemarin itu mengenai kan di kantor ini kan banyak pemohon yang memang sudah dijadwalkan di M-Paspor dan sudah diingatkan lewat email. Namun ada beberapa pemohon yang kadang-kala itu datang tidak sesuai jadwal, bahkan sampai lupa jadwal Ibu. Dan juga ada beberapa yang tidak membawa berkas. Jadi kerinduan saya ingin membuat suatu kayak digital reminder sendiri menggunakan WA seperti itu. Terima kasih Teh Keza. Next. Selamat sore Ibu, mohon izin. Sore. Mohon izin Ibu, nama saya M. Rafil Sebulau. Saya bertugas di kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang. Untuk isu yang saya ambil kebetulan karena saya bertugas di subseksi intelijen keimigrasian. Jadi saya ingin membuat sebuah sistem spreadsheet berbasis spreadsheet untuk target-target operasi bagi subseksi intelijen Ibu supaya lebih memudahkan petugas dalam men-tracking kasus tersebut. Mohon izin. Oke. Next. Mohon izin memperkenalkan diri, Ibu. Nama saya Muhammad Deni Sulaksono. Untuk penempatan sekarang di kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang. Kebetulan saya ditugaskan di unit kerjanya di Probolinggo. Untuk isu yang akan saya ambil kemungkinan terkait dengan banner aturan foto paspor, Ibu. Kebetulan untuk di unit masih belum ada. Oke, baik. Kang Deni. Masih ada? Harusnya 11 nih. Kurang satu siapa ya? Oh, Teh Nur belum ya? Silakan. Siap. Izin memperkenalkan diri Ibu, saya Nur Hidayati Septiani, biasanya dipanggil Septi. Saya seorang bidan terampil yang sekarang BKO di rumah tahanan kelas 1 Surabaya. Rencananya saya ingin mengangkat tentang HIV, Ibu. Karena Oke. ada beberapa WBP baru itu yang WBP baru masuk dan tidak jujur dengan kondisinya. Kalau misalkan dia terkena HIV dan setelah beberapa lama dia datang ke klinik dengan keluhan yang sudah berlanjut karena tidak patuh minum obat. Jadi rencananya saya mau mengangkat itu dengan mengadakan alat VCT baru dari permintaan ke Dinkes dan lembar monitoring Ibu untuk kepatuhan minum obatnya. Izin siap. Oke, baik. Masih ada yang belum? Di partisipan ada 10, harusnya ada 11. Siapa yang satu lagi belum ya? Masih belum masuk? Mohon izin Ibu. Jangan lupa namaku. Siapa? Yang di-share ini 10 orang. Apa? Apa Kang? Izin Bu, yang di PDF yang diberikan itu untuk kelompok 1 coaching itu 10 orang Bu, izin. Bukan 11 ya? Saya izin 10 ini. Baik. Oke. Oke, baik teman-teman, berarti sudah lengkap ya untuk sore hari ini. Nah, teman-teman, kita hanya punya waktu berapa ya? Ya, teman-teman hanya singkat ya. Teman-teman, kita singkat sekali waktu pembimbingannya. Jadi teman-teman harus fokus ya, harus fokus membuat aktualisasi. Namun ketika teman-teman misalnya ada yang tidak dibebas tugaskan, curi-curi waktu untuk mengerjakan ya. Boleh malam, besok Sabtu Minggu ya. Besok Sabtu Minggu teman-teman mau mengerjakan dipersilahkan ya. Nanti Brahma akan kasih contoh-contoh untuk laporan aktualisasinya ya. Namun karena sekarang ini kita coaching agenda atau coaching agenda, jadi kita Brahma akan mereview dulu di area agenda 1, 2, dan 3. Oke. Izin Bu Rahma share screen ya. Sudah terlihat teman-teman? Siap, sudah Ibu. Sudah, oke. Baik teman-teman, ini adalah untuk sore hari ini, yaitu pembulatan terkait agenda 1, 2, dan 3, kemudian konsep habituasi dan aktualisasi, persiapan penyusunan rancangan aktualisasi, dan penjelasan tugas ya. Teman-teman, kemarin agenda 1 materinya apa saja? Ada materi apa saja?
Ada yang masih apa? Agenda 1 materinya apa? Izin Bu, Ya, wawasan kebangsaan dan bela negara Ibu. ada satu lagi apa? Ini Bu, analisis isu Kesiap kontemporer Bu. Nah, tadi betul tambahannya dari Kang Noval itu isu kontemporer ya. Nah, isu ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengambil isu ya. Nah, teman-teman kemudian agenda 2 ada apa materinya? Izin Bu, core value ASN berakhlak. Oke. Nah, teman-teman, agenda 2 itu atau tadi core value ASN berakhlak kata Teh Amalia ya, itu adalah gongnya, ruhnya yang harus ada di aktualisasi. Jadi di aktualisasi itu teman-teman bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai agenda 2 di dalam nanti kegiatan-kegiatan di aktualisasi ya. Jadi ada 7 nilai berakhlak. Nah, kemudian teman-teman agenda 3 ada apa? Materinya? Manajemen ASN dan Smart ASN. Oke, good ya. Jadi agenda 3 ada Smart ASN dan Manajemen ASN. Itu nanti harus ada dikaitkan dengan aktualisasi teman-teman gagasan kreatifnya ya. Jadi tadi teman-teman yang sampaikan betul bahwa pembentukan karakter itu teman-teman melalui pembelajaran 3 agenda, yaitu agenda 1 ada kesiapsiagaan bela negara, analisis kontemporer, dan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, teman-teman di agenda 2 ada core value berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian di agenda 3 ada manajemen ASN dan smart ASN ya. Ini semua berkontribusi nanti terhadap aktualisasi. Oke. Apa sih itu habituasi? Habit itu kebiasaan, merubah kebiasaan ya. Habituasi itu habituasi itu proses pembiasaan atau dengan suatu penyesuaian perubahan di lingkungan kerja, penciptaan situasi dan kondisi tertentu untuk membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi melalui intervensi tertentu ya. Nah, teman-teman, habituasi atau nanti saat aktualisasi itu akan merubah. Nah, kalau di sini ya, bagaimana cara aktualisasi? Kita akan aktualisasi itu merancang aktualisasi. 1, penetapan di isu, kemudian core isu atau isu yang akan diangkat. Setelah diangkat, apa penyebabnya dari isu tersebut? Kemudian teman-teman memberikan gagasan kreatif. Kemudian dari gagasan kreatif itu dibuat tahapan kegiatan, kemudian output kegiatannya apa? Itu melalui pembimbingan dan coach dan mentor. Nah, nanti teman-teman nanti setelah selesai atau teman-teman nanti hasil dari aktualisasi ini adalah dikerjakan atau saat habituasi nanti setelah seminar ya. Jadi kenapa habituasi itu untuk merubah pola pikir lama menjadi pola pikir baru, sikap lama menjadi sikap baru, dan perilaku lama menjadi perilaku baru. Ini adalah proses aktualisasi saat nanti masa-masa habituasi. Nah, teman-teman itu bagaimana melaksanakan aktualisasi nilai berakhlak, kemudian mendukung visi misi tujuan organisasi, penguatan nilai organisasi, pemecahan isu, dan berbasis bukti. Jadi tadi kalau teman-teman sudah ada isu-isu, ada buktinya enggak gitu ya. Oke. Ini aktualisasi. Apa itu aktualisasi? Aktualisasi adalah pembelajaran aktualisasi sebagai intervensi agenda habituasi, kemampuan yang harus dikuasai peserta pada pembelajaran merancang aktualisasi dan melaksanakan aktualisasi. Oke. Nah, bagaimana kerangka proses aktualisasi? Nah, teman-teman pertama, memahami agenda, kedudukan dan peran teman-teman sebagai ASN atau ada di agenda 3 ya. Mencermati kondisi tempat kerja. Ada apa sih di tempat kerja yang belum ideal ya? Ada permasalahan apa gitu kan? Akhirnya menemukan isu. Biasanya menemukan isu itu bisa melalui gap analysis. Jadi kondisi sekarang yang ada di tempat kerja seperti apa, kondisi idealnya seperti apa, di situ ada gap atau di situ ada kesenjangan atau di situ ada permasalahan. Nah, itu bisa dijadikan isu. Itu cara menemukan isu ya. Nah, kemudian dari isu itu teman-teman menentukan gagasan dan kreatif kegiatannya. Kemudian menentukan role model dan menyusun rancangan aktualisasi, kemudian nanti diseminarkan di bulan Maret ya. Kemudian
setelah seminar nanti teman-teman melaksanakan rancangan saat libur off kampus itu 1 bulan, kemudian sambil mengerjakan aktualisasi, nah mengumpulkan bukti, kemudian menyusun laporan aktualisasi seminar akhir dan teman-teman lulus di sini ya, menjadi PNS dengan kebiasaan baru tadi menginternalisasi nilai-nilai berakhlak dalam sehari-hari. Oke, bagaimana ini cara menyusun rancangan aktualisasi? 1 tadi mengidentifikasi isu, 3 minimal ya, dan dalam menempatkan isu itu jangan cuma berbasis intinya harus ada buktinya. Misalnya tadi banyak teman-teman mengangkat isu-isu, harus ada buktinya apa ya. Kemudian menetapkan core isu, menetapkan penyebab isu, menemukan gagasan kreatif dan menetapkan kegiatan. Nah, teman-teman ini adalah outline rancangan aktualisasi. Teman-teman harus menyusun 3 bab ya, di mana bab 1 ada latar belakang, kemudian tujuan aktualisasi, ruang lingkup pelaksanaan aktualisasi, bab 2 ada profil organisasi, profil peserta, role model, nilai dasar atau teori, materi manajemen ASN dan semangat ASN. Ini teori-teori ini Bu Rahma tidak ngasih harus berapa lembar, apa saja, silakan teman-teman bisa berinovasi ya. Kemudian ada bab 3, deskripsi isu, penetapan core isu, analisis penyebab core isu, penyelesaian core isu, manfaat gagasan penyelesaian, matrik rancangan, dan rekapitulasi nilai berakhlak, dan rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi. Oke. Pengertian isu. Isu apa sih isu itu? Oke. Adalah subjek penting yang dibicarakan atau diperdebatkan oleh banyak orang. Ketika Anda berbicara tentang masalah ini, Anda mengacu pada bagian yang sangat penting dari hal yang Anda pertimbangkan atau Anda diskusikan. Nah, teman-teman, kemampuan menetapkan isu atau bagaimana cara menetapkan isu. Teman-teman peduli terhadap masalah yang ada di organisasi. Tadi melihat sekeliling tempat kerja teman-teman. Ada masalah apa di organisasi teman-teman? Kemudian teman-teman memetakan hubungan kausalnya. Kedua, mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait perannya masing-masing. Kemudian mampu berpikir konseptual, mampu mengidentifikasi implikasi dampak dan kegiatannya dan membuat dalam tahapan kegiatan. Oke, contohnya teman-teman. Mungkin nanti bisa disesuaikan. Teman-teman, saudara bekerja, ini contoh ya. Saudara bekerja pada unit pelayanan dan saudara menyaksikan di ruang tunggu terjadi antrian panjang setiap hari. Ini kita peduli apa yang ada di tempat kerja kita ya. Saudara menyaksikan di ruang tunggu terjadi antrian panjang setiap hari, sehingga menjadi pengap dengan asap rokok, serta tidak ada informasi kepastian pelayanan. Saudara memilih gagasan agar masyarakat selama mengantri merasakan nyaman dan disampaikan kepada pimpinan untuk 1. Itu teman-teman intinya teman-teman peduli terhadap permasalahan yang ada di lingkungan kerja teman-teman. Baik itu di lapas, di imigrasi, di rutan, ya apa sih yang terlihat kurang pas atau apa yang terlihat kurang ideal atau jauh dari ideal ya. Nah, teman-teman sampaikan kepada pimpinan membagi ruang tunggu bagi masyarakat perokok dan bukan perokok, memaksimalkan penempatan kursi di ruang tunggu, membuat tulisan yang terang dan sederhana tentang jenis dan proses layanan yang akan ditempatkan pada tempat strategis di ruang tunggu. Oke. Nah, teman-teman contoh lain. Oke. Saudari adalah seorang perawat yang bekerja di unit perawatan pasien kelas 3 dan saudari menyaksikan perilaku pasien dan keluarga pasien untuk mencuci tangan sebelum makan, sebelum minum obat, atau dari aktivitas lain sangat kurang. Saudari memiliki gagasan agar pasien dan keluarganya memiliki kesadaran dan perilaku rajin cuci tangan dan disampaikan kepada pimpinan. Yaitu melakukan pertemuan dengan tatap muka, sosialisasi terkait urgensi dan cara cuci tangan kepada pasien dan keluarganya, membuat leaflet yang ditempelkan pada wastafel dan kamar mandi ruang perawatan. Oke, nah. Teman-teman, rumusan isu ya teman-teman. Rumusan isu, pernyataan mengenai suatu isu dituliskan secara singkat, jelas, dan dengan kalimat negatif ya, memuat fokus dan lokus. Tadi masih lambatnya proses pemberian nomor registrasi STP Latsar CPNS pada subbidang layanan pelatihan. Nah, teman-teman, jadi kalimat isu itu awali dengan kata negatif, masih kurangnya, kemudian belum optimalnya, belum adanya ya. Semua kalimat isu diawali dengan kata negatif. Oke.
Semua kalimat isu kan teman-teman nanti tentukan 3 isu dan awali dengan kalimat negatif. Oke. Jadi masih kurangnya, belum optimalnya, masih rendahnya, kurangnya pemahaman, belum adanya, itu awali dengan kalimat negatif untuk rumus menyusun isu. Ya. Contoh, rendahnya kesadaran pasien dan penunggu pasien untuk mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas lain. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pembayaran pajak PBB. Jadi awali dengan kalimat negatif. Rendahnya kesadaran, kurang optimalnya, masih lambatnya. Ya, awali semua isu dengan kalimat negatif. Oke. Nah, teman-teman, dari 3 isu, teman-teman boleh menggunakan APKL atau boleh menggunakan USG untuk tapisan isu. Tapisan isu itu untuk memilih satu isu yang harus segera diselesaikan, kan dampaknya lebih luas sebagai isu yang diangkat. Ya, boleh pakai APKL, boleh pakai USG, sesuai teman-teman pilih salah satu saja, tidak usah dua-duanya. Ya. Nah, memilih isu adalah menentukan isu yang paling tepat untuk dicari solusinya. Cukup dipilih satu isu saja yang nilai analisis APKL dan USG-nya paling tinggi. Pernyataan mengenai isu yang ditulis secara singkat dan jelas, memuat fokus dan lokus. Oke. Analisis penyebab isu. Nah, teman-teman, dari 3 isu tadi, setelah menggunakan APKL atau menggunakan tadi USG, diambil satu. Misalnya isu 1 terpilih. Nah, yang dianalisis cuma satu isu saja. Analisis satu isu untuk dicari penyebab masalahnya. Boleh pakai fishbone, boleh pakai SWOT, boleh pakai gap analysis, atau silahkan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Contoh, isu kurangnya kesadaran pasien cuci tangan. Apa penyebabnya? Pasien kenapa nggak kurang sadar cuci tangan? Tadi, kurang pengetahuan, rendahnya pendidikan, kebiasaan turun-temurun, tidak tersedia sarana cuci tangan. Ya, ini contohnya, penyebabnya. Nah, teman-teman, setelah itu, setelah ada penyebab, teman-teman tentukan solusi kreatif. 1, tentukan solusi untuk mengatasi isu yang terpilih. Solusi yang diajukan yang bersifat kreatif. Pengajuan alternatif solusi dapat dituliskan lebih dari 1. Kemudian dipilih mana yang visible, layak, mungkin dilakukan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Oke. Menentukan solusi kreatif. Misalnya ini, isunya kurangnya kesadaran pasien cuci tangan. Apa nih solusinya? Misalnya, menambah sarana prasarana cuci tangan di ruang perawatan, membagikan leaflet cara cuci tangan kepada setiap pasien, menempelkan leaflet cara cuci tangan di setiap wastafel, melakukan sosialisasi tatap muka terkait urgensi dan cara cuci tangan. Setelah dianalisis, alternatif yang mungkin dari segi sumber daya yang dimiliki adalah misalnya alternatif 3 dan 4. Ya. Kemudian setelah dianalisis, kemungkinan alternatif yang mungkin adalah 3 dan 4, kemudian dikaitkan dengan agenda 3. Ya. Jadi solusi kreatifnya kaitkan dengan agenda 3, manajemen ASN atau SMART ASN. Apa nih kaitannya dengan agenda 3? Karena ada di form penilaian. Oke. Konsepsi kegiatan. Nah, kegiatan kreatif yang diusulkan peserta untuk mendapatkan persetujuan mentor dalam rangka memecahkan isu. Pemecahan isu dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan yang paling mempengaruhi. Kegiatan yang akan dilakukan dapat mengacu pada pola POAK, planning, organizing, executing, controlling. Kegiatan diurai dalam tahapan kegiatan yang terukur untuk menghasilkan output. Kegiatan merupakan media peserta untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS, yaitu berakhlak. Oke. Kemudian sumber-sumber kegiatan tersebut berada dalam posisi derajat yang sama, karena yang dinilai bukan kegiatannya, tetapi aktualisasi nilai-nilai dasar pada pelaksanaan kegiatan. Teman-teman, ini adalah konsepsi kegiatan. Ya. Ini ada matriknya, teman-teman ya. Nanti ada matrik rancangan seperti ini ya. Nanti Bu Rahmat share juga ini untuk PPT-nya ya. Nah, ini penjelasan matrik. Nah, teman-teman, di matrik ini ada di bawah contohnya. Nomor 1 misalnya, kegiatannya apa? Jadi teman-teman, dalam matrik ini minimal harus memuat 4 kegiatan. Bu, cara penetapan kegiatan gimana? Tadi boleh pakai POAK. Planningnya apa, executing-nya apa, controlling-nya apa ya. Jadi pakai POAK, planning, organizing, executing, controlling. Minimal 4 kegiatan, boleh lebih. 1 kegiatan minimal 2 tahapan. Ya. 1 kegiatan minimal 2 tahapan. Kemudian
outputnya apa per tahapan. Kemudian nilai agenda 2-nya apa? Nah, nilai agenda 2 ini harus per tahapan, bukan per kegiatan. Kemudian tuliskan visi misi organisasi atau visi misi lapas, visi misi imigrasi, dan kaitkan. Nah, kalau kolom terakhir ini adalah per kegiatan, oke, bukan per tahapan. Ya, jadi sekali lagi di matrik ini minimal 4 kegiatan, 1 kegiatan minimal 2 tahapan, setiap tahapan ada outputnya, kemudian juga ada kontribusi terhadap nilai berakhlak per tahapan. Sedangkan untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, silakan apa kaitannya dengan visi misi imigrasi atau lapas atau rutan, ya. Nah, ini teman-teman, ini matrik rancangan aktualisasi. Nah, ini contoh jadwal. Nah, jadwal ini teman-teman nanti misalnya setelah teman-teman seminar itu jadwalnya bulan apa nih? Minggu keempat Maret lah atau minggu ketiga Maret, nanti disesuaikan dengan waktunya ya. Ini cukup pakai warna saja. Boleh minggu ke 1 Juli, kok Juli. Nanti ya disesuaikan dengan Maret dan April. Nah, dari matrik yang tadi teman-teman, nih kontribusi terkait dengan pelatihan mata pelatihan agenda 2 atau prosedur berakhlak nanti direkap di sini. Oh, tahapan ke-1 apa saja sih kontribusinya ya? Orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, ini dihitung. Tidak boleh ada yang nilainya 0 ya. Bagaimana biar nilainya enggak? Ini adalah hitungan dari matrik yang ini. Nah, misalnya tahapan ke-1 membuat konsep rancangan. Itu misalnya akuntabel, adaptif. Nah, teman-teman di sini jelaskan. Nanti direkap dihitung di sini. Ya. Jadi 7 nilai berakhlak harus terinternalisasikan di 1 kegiatan. Kan 1 kegiatan itu minimal 2 tahapan. Boleh dipecahnya. Tahapan 1 ada 3 nilai. Tahapan 2 ada 4 nilai. Atau ada yang berulang. Misalnya orientasi pelayanan di tahapan 1 ada, tahapan 2 ada. Boleh berulang. Oke. Yang penting 1 kegiatan memuat nilai 7 nilai berakhlak. Tadi harus ada, jadi tidak boleh ada yang 0. Oke. Nah, kemudian teman-teman, ini adalah nilai-nilai teman-teman. Jadi teman-teman dinyatakan lulus kalau evaluasinya tadi aktualisasi atau yang sekarang kita susun itu masuk di aktualisasi agenda 4. Seminar rancangan nilainya 20%, seminar akhir nilainya 30%. Makanya totalnya 50%, sehingga aktualisasi ini adalah ujung tombaknya, gongnya latsar. Teman-teman lulus, ditunda atau tidak lulus ada di sini di aktualisasi ya. Biasanya sih yang nggak mengerjakan atau data dokumennya kurang ya. Biasanya ini apa? Di sini di aktualisasi. Selama teman-teman mengerjakan bisa. 50%-nya lagi apa? Itu sikap perilaku bela negara, kemudian akademik yang tadi teman-teman kerjakan pagi ya, tadi evaluasi akademik sama evaluasi yang waktu itu si Bangkom digabungkan. Kemudian teman-teman PKTBT yang 20% ini nanti dari BPSDM atau dari MIPAS atau dari mentor teman-teman nilainya yang 20%. Nah, teman-teman ini adalah evaluasi teman-teman nyatakan lulus kalau semua indikatornya minimal nilainya 70,01. Jika ada yang di bawah 70,01, salah satu indikator aja, teman-teman berarti ditunda. Oke. Pastikan semua komponen nilainya 70,01. Tapi biasanya kalau teman-teman mengerjakan dan upload tepat waktu, insya Allah nilainya ada ya. Tapi kalau nggak mengerjakan, apa yang mau dinilai ya? Jadi susah nilainya teman-teman. Makanya kalau ada tugas upload tepat waktu. Nah kemudian teman-teman ini adalah saat evaluasi rancangan. Ini indikator yang dinilai. Tadi seminar rancangan itu 20%, nanti seminar akhir itu 30%. Oke, yang 20% itu ada, apa sih indikator 20% biar nilainya maksimal? 1, tadi. Ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Tadi teman-teman ide kreatifnya apa nih? Dikaitkan dengan agenda 3 itu nilainya 5%. Kemudian gagasan kreatif dalam melaksanakan kegiatan itu 3%. Kemudian tahapan rencana kegiatan aktualisasi 5%. Relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan agenda 2. Nah, ini dengan agenda 2 5%. Teknik komunikasi atau teknik teman-teman presentasi ini 20%. Ya, ini teman-teman adalah bobot nilai saat nanti seminar rancangan. Nah, teman-teman nih, biar dapat 100 gimana nih? Atau nilai maksimal? Isu yang diangkat, aktual, dianalisis dengan baik, disertai bukti-bukti dan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 3. Ini nilainya 80,01 ya.
Tapi teman-teman kalau jangan sampai nomor 2, nomor 3 nih, isu tidak diangkat tidak aktual, tidak dapat dikategorikan sebagai isu ya. Kemudian gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Oke. Gagasan kreatif sebagai terobosan untuk memecahkan isu tergambar dengan jelas dan memiliki lebih dari 3 kegiatan pemecahan isu yang dikaitkan dengan agenda 3. Kemudian gagasan kreatif sebagai terobosan untuk memecahkan isu tergambar dengan jelas dan memiliki 3 kegiatan pemecahan isu yang dikaitkan dengan agenda 3. Ini poin 4 level 4 3 aja ya. Teman-teman harus bisa. Oke. Ini tahapan rencana kegiatan aktualisasi. Ini teman-teman, bagaimana kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu dan keterkaitan antar tahapan kegiatan tergambar jelas. Kemudian kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu, tetapi keterkaitan antar tahapan kegiatan tidak tergambar jelas. Oke. Kemudian ini revisi rencana kegiatan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 2. Izin Bu Rahma minum dulu. Aktualisasi agenda 2 relevansi dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Kemudian aktualisasi agenda 2 relevan dengan sebagian besar kegiatan yang telah ditetapkan. Makanya tadi satu kegiatan memuat 7 nilai berakhlak ya, biar nilainya maksimal. Oke. Teknik komunikasi atau cara teman-teman nanti presentasi ya. Teman-teman pastikan nanti cara presentasi teman-teman bisa lancar ya, bisa menyampaikan dengan baik. Itu nilainya adalah 5%. 2%, teman-teman peserta mampu menjelaskan rancangan dengan baik dan mampu memberikan respon terhadap pertanyaan dengan intinya ini cara teman-teman menjawab ya. Kemudian mampu menjelaskan dengan baik tetapi kurang mampu memberikan respon terhadap pertanyaan. Jadi kalau lagi ujian jangan diem aja, langsung direspon ya. Ini masuk ke teknik komunikasi. Oke. Nah, ini teman-teman sebenarnya sudah untuk materi sudah. Nah, untuk jadwal nanti mohon maaf ini kita sesuaikan dulu dengan jadwal yang di wali kelas ya, di Hailing. Izin mudah buka dulu di Hailing ya. Nah, teman-teman sampai sini bisa dimengerti atau bingung? Kalau bingung berarti masuk materinya ya. Kalau bingung berarti masuk, aduh saya mau ngerjain apa ya. Bingung atau apa? Ada yang mau ditanyain? Nah, Izin Bu, tadi terkait boleh? slide 33 agak bingung Bu. Yang mana? Nilai-nilai berakhlaknya, gimana cara kita menilai tiap itunya berakhlaknya, izin. Nah, misalnya nanti membuat tahapan berikutnya adalah di kegiatannya misalnya membuat leaflet ya, membuat leaflet. Apa keterkaitan agenda 2-nya? Leaflet itu berarti harus misalnya masukin ke teman-teman, misalnya mau masukin orientasi pelayanan. Berarti sebuah leaflet itu harus sudah mencantumkan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh stakeholder. Stakeholder kita siapa? Apakah masyarakat atau narapidana? Nah, atau teman-teman kaitkan leafletnya dengan adaptif atau juga kaitkan dengan kompeten. Jadi harus akurat data-datanya atau akuntabel tadi ya. Nah, teman-teman intinya nanti akan tercermin di matrik ya. Bu Rahma nanti kasih contoh ya, nanti kasih contoh laporan. Cuma ini karena kita waktunya mepet, jadi Bu Rahma izin akan kita buka dulu jadwal kita. Sebentar. Teman-teman intinya harus ngebut ya, karena waktunya kebetulan waktunya terbatas, jadi teman-teman kita harus gelombang 2 ya. Oke. Gelombang 2 ini, kalau Bu Rahma lihat deh, teman-teman bisa buka di Hailing ya. Teman-teman angkatan 8 ya. Nah, sebentar hari ini. Oke. Nah, teman-teman, untuk bimbingan itu hari ini yang teman-teman harusnya hari Sabtu, tapi hari Sabtu ditarik ke hari ini, berarti besok hari Sabtu tidak ada. Tapi tetap absen, ya, karena besok masuk asinkronus. Jadi teman-teman besok Sabtu khusus teman-teman tidak ada lagi untuk bimbingan.
Kemudian kita akan ketemu lagi di hari Senin. Namun kemarin Bu Rahma minta di hari Senin, Bu Rahma minta digeser ke Selasa, ya. Untuk hari Senin, Selasa nanti akan Bu Rahma sampaikan. Selasa, kemudian kita akan ketemu lagi di tanggal 13 Februari atau Jumat depan, ya. Jadi teman-teman kita ketemu hari ini, Senin digeser ke Selasa dan hari Jumat, ya, hari Jumat tanggal 13. Kemudian teman-teman akan ketemu lagi di Rabu tanggal 18 Februari atau hari pertama puasa, yaitu kalau jadi puasa tanggal 18. Kemudian teman-teman akan ketemu lagi di tanggal Senin tanggal 23 Februari. Kemudian teman-teman ujian di tanggal 25 Februari. Jadi cuma hanya sampai 25 Februari, sekarang tanggal 6 ya. Berarti hanya sekitar 19 hari lagi ya untuk masuk ke seminar ya. Nah, teman-teman, nanti untuk tadi intinya teman-teman akan ujian pada tanggal 25 Februari. Nah, tadi kalau yang ditanya Kang Diki terkait keterangan agenda 2, nanti harus langsung contoh mungkin ya Kang ya. Ya, Bu Rahma akan langsung kasih contoh biar langsung lebih paham ya. Sebentar, Bu Rahma akan membuka salah satu laporan. Oke. Oke. Seminar. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Harus baik. Nanti Bu Rahma share di WhatsApp grup yang kelompok pembimbingan ya. Bentar kok lama ini. Mohon maaf, di sini hujan jadi agak lama jaringannya. Oke, baik teman-teman. Sekali lagi, Bu Rahma tahu beberapa teman-teman tidak dibebas tugaskan, jadi teman-teman harus fokus, kemudian juga harus mau mengerjakan ya. Kalau teman-teman tidak mengerjakan atau asal-asalan, itu salah satu udah hilal-hilal ditunda gitu ya. Jangan sampai ya, teman-teman ya. Teman-teman bayangkan kalau teman-teman nggak lulus, nggak jadi PNS karena nggak lulus latsar, kasihan orang tua, keluarga sudah menumpukan harapan kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman mohon bisa mengikuti pembimbingan dengan baik ya, berproses sebisa-bisanya ya. Oke. Oke, Bu Rahma akan membuka salah satu contoh. Ini Coach Bu Rahma tahun 2000 tahun kemarin. Sudah terlihat teman-teman? Nah, ini tadi yang ditanyakan Kang Diki, matrik rancangan aktualisasi seperti ini, teman-teman. Nah, tadi kegiatan pertama nih contohnya melakukan konsultasi dengan mentor. Tahapannya apa? Menyiapkan bahan konsultasi. Outputnya apa? Bahan konsultasi. Nah, keterkaitan mata pelatihan dengan agenda 2. 1. Orientasi pelayanan. Menyusun bahan konsultasi agar mudah dipahami oleh atasan, ya. Kemudian kompeten, menyiapkan bahan konsultasi sesuai dengan gagasan kreatif yang akan diimplementasikan. Kemudian ke bawahnya ini lihat ada tahapan berikutnya. Menghubungi mentor, jadwal konsultasi harmonis, menjaga etika komunikasi ketika menghubungi mentor,
Kemudian loyal, menghubungi mentor sesuai dengan tata cara kedinasan, menunjukkan kepatuhan terhadap aturan organisasi. Tahapan ketiganya, melakukan ini Kang Andik ya, bisa dipahami? Ya. Nah, nilai-nilai ini tadi tuh ya. Nilai-nilai ini nanti dihitung di bawah. Nih. Jadi pertahapan ada nilai kontribusi terhadap agenda 2-nya. Nah, nanti nilai-nilai ini dihitung sampai ke bawahnya, baru tampilan di sini. Ya. Diusahakan tidak ada yang nol untuk kegiatannya, tapi semua bisa berkontribusi. Sambungin we gitu ya kalau cara orang, insya Allah teman-teman bisa ya. Nah teman-teman, mungkin Rahma akan share screen dulu untuk materi agenda 2 sekilas ya. Nah, kan ini masih agenda ini. Bisa dilihat teman-teman? Nah, tadi teman-teman, ini agenda 2 yang sudah teman-teman pelajari. Ini teman-teman, nanti bagaimana cara mengkaitkannya, Bu? Mengkaitkan kegiatan dengan agenda berakhlak. Nah, teman-teman, berapa dari nomor 1 dulu. Oke. Nah, tadi misalnya, nih teman-teman, cara mengkaitkan kegiatan dengan nilai berakhlak. Ini kan kalau misalnya 1, orientasi pelayanan. Ini ada definisinya, ada kata kuncinya, ada kode etiknya. Teman-teman boleh memilih yang mana saja. Kaitkan aja. Misalnya tadi, kode etik orientasi pelayanan ramah. Misalnya ketika menghadap mentor harus ramah gitu kan. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Ketika ada masukan dari mentor, harus langsung diperbaiki gitu ya. Nah, teman-teman, jadi cara mengkaitkan tahapan kegiatan dengan agenda 2 boleh memakai mananya saja. Boleh memakai definisinya, boleh memakai kata kuncinya, boleh memakai kode etiknya, ya. Silakan hubungkan aja, ya. Setiap kegiatan yang akan teman-teman lakukan. Nah, ini juga ada panduan perilakunya nih, seperti apa. Kalau teman-teman mau materi ini nanti Rahma kasih ya. Kalau mau kalau ada yang belum dapat. Nah, banyak ini teman-teman. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif. Teman-teman berarti mengidentifikasi kebutuhan narapidana, kebutuhan masyarakat yang akan membuat paspor dengan proaktif. Nah, teman-teman silahkan ambil benang merahnya dari setiap nilai-nilai berakhlak. Sambungkan aja bikin kalimat. Ya, ini banyak sekali. Ini baru 1 orientasi pelayanan. Belum yang akuntabel nih. Jadi banyak gitu teman-teman, 7 nilai insya Allah kayaknya dari banyak definisi ini teman-teman bisa menyambungkan ya. Jadi membuat kalimat dari akuntabel yang kaitannya dengan kegiatan yang teman-teman. Ini misalnya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kata kuncinya apa? Integritas, konsistensi, dapat dipercaya, transparan. Nah, ambil salah satu saja, nggak usah semuanya. Bahwa di akuntabel itu harus ada integritas, bagaimana jujur, ketika ada membuat data harus jujur, harus akurat. Nah, sehingga nyambung ke akuntabel, ya. Nah, ini juga ada kode etiknya, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ini semua bisa dibidik dari yang mananya saja. Ini misalnya nih, tadi kompeten. Banyak sekali. Teman-teman pasti bisa, intinya sambungin dengan nilai berakhlak agenda 2. Ya. Tadi berakhlak kebetulan habis ngajar agenda 2, jadi ini masih terbuka materinya ya. Nah, nanti kalau teman-teman membutuhkan, Bu Rahma akan kasih. Oke, ini teman-teman ya, nah seperti itu. Bisa dipahami Kang Niki tadi cara mengkaitkan dengan agenda 2? Siap, Bu Rahma, sudah jelas. Oke. Nah, teman-teman, Bu Rahma akan lihatin dari awal ini ya, punya Teh Cindy. Kemarin dia masuk 10 terbaik. Teh Cindy masuk peserta 10 terbaik. Oke, ini halaman cover ya. Nanti untuk form-formnya akan Bu Rahma kasih ya, untuk form-form yang teman-teman isi, nanti Bu Rahma share ya. Oke, ini tuh. Ini mulai dari cover, kemudian surat pernyataan keaslian, kemudian lembar persetujuan, ini kata pengantar, teman-teman daftar tabel kalau ada, bab 1, kemudian ini ada bab 2. Nah, bab 2 itu lebih ke struktur organisasi dan lain-lain ya, tugas pokok,
Nah, biodata ini nanti teman-teman yang untuk biodata tambahkan foto teman-teman ya. Jadi di profil peserta tambahkan foto teman-teman, boleh foto yang 4x6 itu yang merah ya, yang untuk sertifikat boleh. Ini SKP teman-teman, ikutin aja. Nah, nilai teori berakhlak itu dibebaskan teman-teman, silakan. Bu, wajib apanya? Tidak diwajibkan apapun. Yang penting ada teori nilai dasar ASN. Kemudian ada rancangannya bab 3. Nih, jadi teman-teman ada isu yang diangkat, kemudian narasinya ada evidennya. Isu yang diangkat ada narasinya, ada evidennya. Ya. Kemudian penetapan core isu ini tes ini pakai USG. Nah, pakai USG, kemudian setelah itu pakai fishbone, setelah selfie pakai fishbone, kemudian penyelesaian isunya kaitkan dengan agenda 3, ini kemudian ini matriknya yang tadi matrik rancangannya, kemudian nilai berakhlaknya, dan ini jadwalnya. Jadwal berupa blok di warna ya. Berarti kalau teman-teman ujian tanggal 25 Februari berarti di sininya minggu keempat, teman-teman kan minggu keempat Februari, minggu ke 1 Maret, minggu ke 2 Maret kalau nanti ada cuti bersama kayak lebaran lama, berarti boleh di skip nanti untuk tanggalnya. Oke, nanti semua akan Bu Rahma share di WhatsApp grup pembimbingan ya. Boleh dipahami atau masih pusing? Oke, kalau pusing kata Bu Rahma berarti teman-teman masuk ilmunya ya, masuk Pak Eko gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, ini kalau aktualisasi pusing itu kalau cuma dipikirkan. Aktualisasi harus dikerjakan. Jadi, ayo teman-teman cicil ya. Mau kata pengantar dulu, bab 1 dulu dicicil. Nanti hari Selasa harus sudah ada progres ya. Minimal isunya harus sudah ada. Nah, isu pertama, tadi isu harus ada evidennya, ada buktinya. Tidak boleh hanya asumsi saja ya. Kemudian nanti isu yang diangkat harus persetujuan mentor. Kenapa? Karena ada teman-teman kemarin itu tahun kemarin 2025 peserta ditunda lulusannya karena mentornya tidak mendukung. Mentornya tidak mensupport apa yang dikerjakan oleh peserta. Jadi pastikan nanti isu yang diangkat harus mendapat persetujuan dari mentor teman-teman. Ya. Oke, nah sekarang teman-teman boleh kalau mau share screen isunya. Siapa yang sudah punya isu yang kemarin tugas agenda 3? Ada yang mau share screen yang apa isu-isunya? Siap Bu, mohon izin Bu. Boleh. Isunya yang berarti yang 3 itu ya Bu, mohon izin. Ya, yang tugas di agenda 3 kan ada ya. Masing-masing peserta mencari 3 isu ya. Ya Bu, siap Bu, benar Bu. Oke, silakan Kak. Ya Bu, mohon izin Bu. Oke. Teman-teman kalau apa mau ke toilet yang mau sholat bergantian boleh ya, menyesuaikan ya. Silakan. Tapi langsung kembali lagi ya. Metura. Oke. Mohon izin Bu, kalau kebetulan saya bertugas di kantor imigrasi Tanjung Perak. Berdasarkan pengalaman saya bekerja di sini, ada 3 isu yang bisa saya angkat yang sesuai dengan tugas saya di seksi teknologi dan informasi komunikasi keimigrasian, Bu. Yang pertama mengenai kurangnya informasi standar berpakaian bagi pemohon paspor dan pemohon WNA. Yang kedua, belum optimalnya informasi mekanisme BAP paspor. Jadi di sini jadi untuk mekanisme BAP paspor itu langsung datang ke kantor Ibu. Sedangkan banyak sekali kejadian di sini yang mana kejadiannya mereka itu daftar dulu lewat M-Paspor untuk yang penggantian. Hal tersebut bisa mengakibatkan
hangusnya pembayaran, Ibu. Yang ketiga, sering hilangnya kartu antrian di layanan komunikasi masyarakat, Ibu. Oke. Ketiganya sudah saya analisis kemarin. Ini data visualnya memang untuk isu yang pertama mengenai standar berpakaian saya tidak bisa memfotokan WNA pemohon karena waktu itu belum ada, Ibu. Jadi sebagai data dukung saya masukkan ada sarung di sini, Bu. Jadi di Tanjung Perak itu jika ada pemohon yang mungkin secara pakaian tidak sesuai ketentuan, ada dipinjami sarung dan kain, Ibu. Mau sholat itu mah. Ya, Ibu, Pinjam sarung seperti sama itu, kain Ibu. mau sholat, Jadi oke. banyak sekali BNA itu kadang-kadang ke kantor imigrasi itu pakai celana yang pendek, itu, Ibu. Jadi dikasih kain batik atau sarung, seperti itu, Ibu. Oke. Ini Kayak di untuk itu kurangnya ya. Oke. informasi mekanisme BAP, saya kasih bukti kemarin bukti chat dari pemohon paspor, Ibu. Mm-mm. Kalau sering hilangnya kartu antrian dan kemas, ini Bu, kartunya tidak urut. Mohon izin. Hmm. Saya kemarin pakai APKL, tapi ternyata APKL itu pakai centang ya Ibu. Saya APKL-nya pakai poin kemarin, belum saya benahi. Oke. Ya, setelah saya kemarin rencana analisa, ternyata yang paling sering terjadi, yang mungkin saya angkat mengenai standar berpakaian, Ibu. Jadi kita menyampaikan informasi standar berpakaian di kantor imigrasi. Kemudian untuk akar masalahnya seperti ini, Bu. Pakai analisis SWOT, uraiannya, kekuatannya sudah terdapat ketentuan resmi, kelemahannya standar itu belum disajikan secara visual yang menarik. Kemudian untuk WNA ada kendala bahasa, Ibu mohon izin. Untuk peluangnya tingginya penggunaan media sosial dan lain-lain media sosial yang ruang layanan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi. Kemudian ancamannya tingkat kunjungan pemohon yang tinggi, yang berpotensi menambah antrian dan ketidaksesuaian pakaian berulang, yang dapat menurunkan kepuasan masyarakat mengenai persepsi negatif terhadap kualitas pelayanan imigrasi. Untuk ide kreatifnya, saya em, rencananya ini Bu, optimalisasi informasi standar berpakaian bagi pemohon paspor dan pemohon BNA melalui media visual dan digital. Latar belakangnya ini masih ditemukannya pemohon paspor yang tidak memenuhi standar berpakaian. Kemudian tujuan ide kreatifnya meningkatkan pemahaman pemohon paspor terkait standar berpakaian yang sesuai ketentuan, mengurangi pengulangan proses foto, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, kemudian mendukung penerapan manajemen ASN dan smart governance. Ruang lingkupnya nanti ada di ruang pemohon paspor WNI, kemudian ada di ruang layanan keimigrasian WNA, kemudian mungkin nanti akan saya tambah kemarin setelah saya koordinasi dengan mentor dan bagian pelayanan ternyata perlu ditambah di bagian security, Bu, karena untuk pencegahan agar tidak masuk terlebih dahulu ketika standar berpakaiannya tidak sesuai. Nah, bentuknya ada saya nanti buatnya poster dan infografis visual, kemudian untuk media digital buat layar informasi atau QR code, kemudian juga rencananya ingin memanfaatkan media sosial, Ibu. Jadi nanti juga digalakkan untuk informasi tersebut di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain, Ibu. Untuk tahapan pelaksanaannya, ya, identifikasi dulu, dirangkum ketentuan standarnya seperti apa, itu juga saya koordinasikan dengan mentor, Ibu. Kemudian menyusun desain infografis, kemudian menyediakan QR code yang terhubung ke informasi digital, nanti disambungkan langsung ke media sosial kami, Bu. Penempatannya penempatannya nanti ada di ruang tunggu, pintu masuk ruang pelayanan, loket layanan, media sosial. Selanjutnya dimonitoring, dievaluasi apakah eh, aktualisasinya efektif atau tidak. Manfaat yang diharapkan pemohon datang dengan pakaian yang sesuai sejak awal agar pelayanan efektif, Ibu. Kemudian proses foto paspor dan layanan WNA berjalan lebih cepat, beban komunikasi petugas berkurang, citra pelayanan imigrasi meningkat, Ibu. Keterkaitannya dengan manajemen ASN, bahwa ASN berperan aktif mengelola informasi layanan agar pekerjaan lebih efektif dan efisien.
Smart governance-nya optimalisasi informasi publik secara transparan dan berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Seperti itu, Ibu, mohon izin. Baik. Nanti ini tinggal dimasukkan ke bab 3 disusunnya, Kang ya. Siap, Ibu. Nah, Di PPT, Ibu, mohon izin. enggak, langsung dilaporan, Kang. Oh, siap, Ibu. Nanti Oke. setelah benar-benar selesai koordinasi dengan mentor, bisa saya susun juga, Ibu. Oke. Coba naik ke atas, Kang. Naik ke atas. Nah, tadi mungkin nanti kalau lagi pas banyak WNA yang nggak masuk, boleh dipoto dari kejauhan ya, tidak sesuai dengan pakaian ya. Siap, Ibu. Tapi nanti wajahnya diblurkan ya. Siap, Ibu. Jadi Siap. kalau mau izin dipoto wajah diblurkan untuk apa? Untuk aktualisasi. Kalau nggak dari kejauhan, terus nanti wajahnya sama kalau misalnya pakai baju seksi-seksi diblurkan aja untuk paham-paham gitu ya. Siap, Ibu. Jangan dilihat, bukannya Mas Aji seneng tuh banyak yang enggak, banyak yang seksi ya, enggak ya. Siap, Ibu. Oke, jadi Mas Aji coba naik ke atas, Kang. Ke halaman 1. Oke, pertama teman-teman, Mas Ajin teman-teman, satu, pastikan ada buktinya. Boleh dekat jauhan atau diblurkan ya. Yang penting ada. Jadi penyampaiannya atau urutannya adalah nanti di bab 3, berarti ada ada isu apa? Isu ke-1 narasi eviden, isu kedua narasi eviden, isu ketiga narasi eviden gitu ya. Ikutin Kang nanti cara penyajiannya sesuai dengan outline-nya rancangan aktualisasi. Itu ya Kang ya. Siap, Ibu. Oke. Kemudian nanti teman-teman nanti kalau misalnya dalam penyajiannya teman-teman ke bawah, coba ke bawah Kang, tadi yang mana ya? Coba. Nah, jadi evidennya di atas ya Kang ya. Evidennya itu setelah isu narasi eviden foto ya. Jadi bukan terpisah di bawah ya. Oh, siap, Ibu. Jadi Berarti ini untuk halaman analisis isunya, halaman kedua dulu baru data visualnya, Ibu. oke. Nah, data visual di atas setelah isu. Oh, siap, Ibu. Jadi urutannya teman-teman isu, misalnya tadi isu ke-1, kurangnya pemahaman, kurangnya informasi. Nah, kan ada, gak usah terusin dampak, langsung di situ ada narasinya. Kemudian di bawahnya ada tadi bukti visualnya itu foto, boleh teman-teman bukti dukung, boleh foto, boleh screenshot, boleh data, boleh informasi-informasi yang belum jelasnya ternyata intinya harus ada bukti dukung ketika itu belum maksimal atau belum optimal gitu Kang ya. Siap, Ibu. Oke. Kemudian tadi kalau misalnya sambil menunggu mentor, boleh teman-teman menyicil dulu bab 1 tentang pendahuluan kan lebih ke umum ya. Siap, Ibu. Bab 2 gitu ya, lebih ke teori-teori, silakan teman-teman dicicil ya. Coba intinya data dukung tidak terpisah, tapi bagian dari isu yang diangkat. Ya, jadi ini tidak terpisah seperti ini, tapi dimasukin ke atas. Terus lihat ke bawah, Kang. Bawah lagi. Ini Akang sudah punya, cuma tinggal dirapihkan di bab 3 ya. Siap, Ibu. Nanti Oke, dibentuk masukin ke jadi bab 3. tabel juga. Oke. Ke bawah lagi, Kang. Ini. Nah, tadi tahapan kegiatan, Kang. Tahapan kegiatan apa, Ibu? Mohon Di izin. bawah tadi, gagasan kreatifnya. Oh, iya. Nah, ini Kang tahapan pelaksanaan. Nah, ini kan Akang udah punya 5 kegiatan ya. Siap, Nah, Ibu. jadi ada kegiatan 1 mengidentifikasi, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4, kegiatan 5. Nah, Kang, nanti dipecah lagi, satu kegiatan minimal ada 2 tahapan. Ya, coba cek kembali. Mengidentifikasi dan merangkum ketentuan standar berpakaian pemohon paspor dan WNA sesuai regulasi. Coba teman di tahapannya ngapain aja atau ditarik ke depan, misalnya persiapan aktualisasi atau apa ya tadi kalau ke tes Cindy teman-teman ini boleh jadiin kegiatan Kang Aji atau tahapan kegiatan. Ini kan ada 2 kegiatan tuh, mengidentifikasi dan merangkum. Berarti tahapan kegiatannya mengidentifikasi apa, ke-1, keduanya merangkum. Tapi kegiatan utamanya apa? Berarti persiapan pelaksanaan aktualisasi ya. Siap, Ibu. Siap. Apa nih tadi tes Cindy nih? Melakukan konsultasi awal dengan ketua tim kerja. Salah satunya tadi, misalnya dengan kegiatan Kang Aji tadi, mengidentifikasi dan merangkum. Itu udah 2 tahapan kegiatan, Kang. Siap. Ya.
Iya, Bu. Saya jadi ini Kang Aji ini boleh jadiin kegiatan atau tahapan kegiatan. Namun ketika dijadiin tahapan kegiatan harus ada kegiatan utamanya ya. Nah, kegiatan utama tadi minimal 4 kegiatan. Tadi melalui menggunakan manajemen itu manajemen ya, unsur manajemen, planning, organizing, actuating, controlling. Minimal ada 4, tapi ada 4 kegiatan utama dan ada 2 tahapan per kegiatan. Itu ya Kang Aji ya. Siap, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Kang Aji. Siap, Ibu. Nah, teman-teman silakan ada pertanyaan lagi. Nah, teman-teman, hari Selasa, teman-teman harus sudah fix isunya ya. Boleh diambil dari isu yang tugas agenda 3 kemarin, boleh diganti. Nah, boleh diganti untuk isunya. Pastikan terdapat 3 isu. Kemudian, masing-masing isu yang diangkat harus ada evidennya. Boleh foto, boleh screenshot, boleh data, ya. Itu untuk evidennya. Kemudian, teman-teman, ketika isunya sudah ada 3, coba tanyakan ke mentor. Apakah mentornya setuju atau tidak, ya. Kalau teman-temannya setuju, kalau mentornya setuju, teman-teman silakan langsung lanjutkan bab 3-nya dilengkapi sesuai dengan outline yang nanti Bu Rahma akan share ya, yang tadi Bu Rahma jelaskan outline 3 bab di rancangan aktualisasi. Namun sambil menunggu mentor, teman-teman boleh mencicil dulu, mencicil bab 1, bab 2 gitu ya. Kan bab 1 pendahuluan lebih ke apa sih teman-teman di pendahuluan tentang kegiatan teman-teman yang nanti dari isunya ya. Kemudian bab 2 hanya struktur organisasi, profil peserta, kemudian teori berakhlak, teori agenda 3 ya. Ya teman-teman, setiap hari berproses. Setiap hari ada yang dikerjakan atau ada yang diketik ya. Jangan di ujung semua, nanti begitu ujian kayak tadi malam teman-teman, sekarang di Ran Jatinangor sedang ada seminar rancangan evaluasi gelombang 1. Gelombang 1, dan tadi malam ada yang belum ngumpulin, karena belum selesai laporannya. Makanya teman-teman dicicil, ya. Teman-teman dicicil berproses, mau kata pengantar dulu, mau bab 1 dulu, minimal bab 1, bab 2 itu udah bisa teman-teman kerjakan sebenarnya ya. Oke, boleh yang mau apel dulu boleh silakan. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi mohon dicicil untuk laporannya. Ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung? Biasanya nanti sambil berjalan ya, sambil berjalan, insya Allah teman-teman akan memahami. Biasanya teman-teman nanti itu ditanya, outputnya apa? Kalau tadi Kang Aji, outputnya apa Kang dari aktualisasi Kang Aji? Output akhirnya apa? Mohon izin Ibu, output secara hasil secara apa yang kita buat atau istilahnya apa Ibu ya? Gini aja deh Bu, kalau outputnya nanti ada beberapa layanan informasi, jadi saya buatkan mengenai standar berpakaian. Jadi nanti ada di ruang pelayanan itu ada semacam standing banner yang isinya itu standar berpakaian yang bisa dipahami oleh WNA juga. Jadi kita nanti pakai bahasa Inggris, bahasa Cina, mungkin juga bahasa Jepang yang banyak lalu lintasnya di sini. Secara output di pelayanan nanti em, rencana saya untuk mengurangi kesalahan berpakaian, terus memudahkan petugas juga, nggak usah kita sebagai petugas tuh minjemin baju atau apa untuk menutupi ketidaksesuaian tersebut, Ibu. Mohon izin. Oke, nah berarti sudah jelas ya Kang Aji mau bikin apa. Nah teman-teman, jadi dia dalam 1 bulan akan menghasilkan apa atau apa sih yang akan teman-teman buat. Jadi sebenarnya aktualisasi ini lebih ke inovasi sederhana ya. Apa yang akan teman-teman buat untuk meningkatkan kinerja di tempat teman-teman ditugaskan. Ya, inovasi itu teman-teman, tadi bagaimana teman-teman empati terhadap permasalahan organisasi. Apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan. Atau sesuatu yang belum ideal dan itu bermasalah. Itu yang dianggap jadi isu. Kemudian apa yang akan teman-teman lakukan. Oke. Jadi aktualisasi lebih ke inovasi sederhana.
inovasi itu tidak semua harus yang big, tidak semua harus yang besar, tidak semua harus yang beranggaran. Inovasi itu bisa yang tadinya tidak ada menjadi ada dan bermanfaat, ya. Itu konteks inovasi. Jadi inovasi itu tidak semua harus yang beranggaran besar, tidak semua harus yang tadi big gitu ya. Nah teman-teman, jadi inovasi juga bisa tadi yang tadinya tidak ada menjadi ada dan bermanfaat dan meningkatkan kinerja. Yang tadinya prosedurnya panjang menjadi pendek dan bermanfaat untuk masyarakat. Yang tadinya mahal biayanya menjadi murah atau zero pembayaran dan itu sangat bermanfaat. Atau yang tadinya berbelit-belit prosedurnya menjadi tidak berbelit-belit atau menjadi teratur dan itu sangat bermanfaat. Intinya teman-teman, aktualisasi ini benang merahnya adalah bagaimana teman-teman membuat inovasi kecil, inovasi sederhana, tapi terasa kebermanfaatannya untuk meningkatkan kinerja di mana tempat-tempat teman-teman ditempatkan dan terasa oleh masyarakat yang menjadi stakeholder teman-teman, ya. Jadi pahami ya. Jadi aktualisasi itu adalah inovasi kecil, inovasi sederhana yang bisa meningkatkan kinerja teman-teman atau kinerja pelayanan atau kinerja tadi lingkungan kerja teman-teman dan terasa kebermanfaatannya. Jadi makanya CPNS nanti, waduh, semenjak ada novel, ada inovasi novel, apa nih yang bermanfaat, apa yang berkurang. Nah, kemudian berkurang jadi tidak ada komplain lagi, atau tadi masyarakat yang tadi ngurus imigrasi jadi lebih tertib, atau narapidana tadi yang rutan-rutan seperti sehat semuanya, atau termonitoring siapa yang sakit gitu ya. Nah, teman-teman silahkan sekali lagi renungkan dulu ya. Jadi cek kembali apakah isu yang diangkat sesuai dengan yang kemarin di tugas agenda 3 atau mau diganti. Pastikan semua isu berbasis data atau ada data dukungnya. Kemudian tadi intinya dalam terakhir atau nanti sampai seminar akhir, apa sih yang teman-teman buat atau apa kebermanfaatannya? Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Ya teman-teman, sekali lagi silahkan dalam 2 hari ini, besok Sabtu Minggu coba dicermati lagi isunya apa, kemudian nanti Senin konsultasi ke mentor, kemudian hari Selasa kita Zoom, teman-teman isunya sudah fix ya, isunya sudah fix. Nah teman-teman, isu itu tadi sesuai dengan materi Bu Rahma, isu awali dengan kalimat negatif. Judul adalah kalimat positif dari jawaban isu, ya. Jadi teman-teman isu diawali dengan kalimat negatif dan judul adalah kalimat positif dari isu yang diangkat, ya. Kalau tadi masih rendahnya, belum optimalnya, nah nanti judul boleh optimalisasi atau pembuatan atau penempatan, ya. Ini sesuai dengan jawaban dari isu yang diangkat, ya. Jadi judul adalah jawaban dari isu yang diangkat. Kemudian teman-teman, pastikan nanti judul teman-teman itu cari yang eye catching atau yang branding, boleh yang pendek. Misalnya kemarin ada Sidilan, Sistem Informasi Bulanan. Nah, misalnya teman-teman kemarin ada Komodo, komunikasi komunikasi di BPOM gitu ya. Nah, teman-teman nanti coba cari untuk judul itu kata-kata yang branding kayak nih, halo BCA, kring pajak gitu ya. Coba teman-teman bikin tagline atau judul-judul yang branding, yang bombastis, yang kecil, yang orang penasaran apa sih yang dibuat oleh teman-teman gitu ya. Tapi itu di belakangan. Udah kasih di awal aja biar teman-teman nanti sudah akan seperti apa. Nah, judul tadi yang branding tadi boleh singkatan, boleh pakai bahasa Inggris, boleh bahasa lokal. Yang penting konotasinya positif atau konotasinya mempunyai arti yang sama dengan aktualisasi atau inovasi yang akan teman-teman buat, ya. Oke? Nah, berarti sekarang tugasnya adalah tadi Sabtu Minggu coba diempleng lagi, kalau saya dicek kembali, direnungkan kembali apakah isunya akan seperti itu. Kemudian nanti output akhirnya apa? Apakah membuat SOP, membuat leaflet, membuat konten, membuat tadi alur, atau membuat panduan, atau apa sih yang akan teman-teman
apa untuk meningkatkan kinerja, jadi aktualisasi teman-teman ya. Terus ada output, akhirnya mau suka ditanya, nanti outputnya apa nih Mas Diki gitu. Ini pas yang membuat ini membuat itu ya. Ya teman-teman, bisa ya. Jadi hari Selasa pastikan teman-teman sudah ada isu, sudah fix dan sudah persetujuan mentor. Pastikan mentor mendukung. Oke. Selasa kita ketemu lagi tuh 3JP, masing-masing teman-teman harus paparan terkait isu yang akan diangkat oleh teman-teman. Kemudian nanti lanjutkan dengan tidak usah bentuk PPT ya, tidak usah bentuk PPT, dalam bentuk laporan saja. Langsung bab 3. Jadi nanti tinggal nambah-nambahin. Tidak usah pakai PPT dan tidak usah dikumpulkan besok Senin, tidak usah. Jadi hari Selasa pastikan semua teman-teman paparan isunya atau bab 3-nya. Sesampainya sampai mana dulu. Nanti setelah hari Selasa kita breakdown lagi mau membuat apa lagi. Tapi kalau besok Sabtu Minggu sudah selesai isunya, coba dicicil ke bab 1 ya. Bab 2 ambil dari apa tadi struktur organisasi, role model. Nah, ada di situ ada role model. Role model itu boleh siapa saja. Boleh tokoh nasional, boleh pahlawan, boleh atasan langsung, atau public figure yang sering di media sosial boleh. Tapi kenapa teman-teman role modelnya itu? Oh, karena dia sudah menanamkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap atau dalam pekerjaannya gitu ya. Itu ada juga role model tadi ya. Silakan teman-teman boleh mana saja. Tapi tadi hari Selasa tidak usah semua sudah selesai pertahapan. Minimal sudah tadi ada isu bab 3. Kalau teman-teman masih ada waktu, silakan tadi lanjut sesuai dengan teman-teman semampunya sampai mana ya. Namun kalau isu harus sudah ada hari Selasa ya. Jadi isunya harus sudah fix hari Selasa. Nanti kita kumpas tuntas lagi dan diharapkan semua teman-teman nanti bisa paparan di hari Selasa ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Sebentar Bu Rahmat cek kembali ya untuk ini, untuk tadi jadwal. Oke, jadi pembimbingan teman-teman yang harusnya hari Senin ke Selasa pukul 10.30 ya. Pukul 10.30 sampai 13.45 untuk yang hari Senin ditarik atau dipindahkan ke hari Selasa. Oke, baik teman-teman, ada pertanyaan silakan atau masih ada yang menyangkut atau tadi Bu Rahma ada yang belum jelas? Bu Rahma itu kekurangan satu ya kalau ngomong kecepatan ya teman-teman, jadi mohon maaf. Silakan kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya. Teman-teman, ini aktualisasi ini teman-teman ya mau tidak mau harus meluangkan waktu ya untuk berpikir, meluangkan waktu teman-teman untuk menyusun ya. Jangan sampai kayak tadi malam masih ada peserta yang belum kirim laporan karena belum selesai, Bu. Saya masih proses, Bu. Padahal seharusnya jam 4 dikumpulin sampai jam 8 belum dikumpulin. Nah, jangan sampai ditelepon wali kelasnya, ini satu kurang. Teman-teman tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Teman-teman silakan menyusun ya. Kita hari Selasa ketemu pukul 10.30. Sekali semua paparan 10.30 kali itu 3JP juga menguatkan, baru nanti dicicil berikutnya. Teman-teman akan ujian pada tanggal 25 Februari ya, atau seminggu setelah Ramadan ya. Teman-teman insya Allah bisa ya. Oke, sebagai penutup Bu Rahma akan share satu video ya. Sudah terlihat teman-teman? Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Siap, sudah Ibu. Nah,
capek. Bang. Baru pulang, Bang? Iya, Bang. Sebelum pulang, nyantai dulu ya, Bang? Iya, Bang. Sama, Bang. Capek, nggak kira-kira. Iya, Bang, sama capek. Ya, Bang, gimana nggak capek? Dikasih kerjaan sama bos, nggak kira-kira. Oh, Mama. Iya, Mah, taruh lagi ayah pulang. Ini lagi istirahat dulu di pinggir jalan. Maaf ya, Mah. Ayah belum dapat kerjaan, udah muter-muter seharian. Iya, Mah. Ayah pulang kok sekarang. Bang, saya duluan ya. Hah? Iya, Bang. Baik, teman-teman, itu hanya ilustrasi saja. Teman-teman pasti capek ya, sambil kerja, sambil latsar ya. Tapi teman-teman di luar sana ada yang capek, tapi tidak jelas capeknya karena belum dapat pekerjaan ya. Teman-teman capeknya sudah jelas. Teman-teman capeknya dalam menyusun aktualisasi, pembelajaran. Teman-teman capeknya sudah jelas. Mau apa? Mau dapat tiket ke BKN. Tadi dengan lulus lasar dari LAS ya. Jadi kalau teman-teman capek, lihat di luar sana banyak orang yang lebih capek, yang tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak jelas capeknya kemana. Ya, jadi teman-teman, yuk semangat. Ikutin lasar dengan baik. Hanya teman-teman sudah di agenda 4 ya, sudah di ujung agenda terakhir. Semangatnya gaskeun ya. Bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa ya. Teman-teman ya. Teman-teman mampu, teman-teman keren, teman-teman pasti bisa ya. Teman-teman, sekali lagi teman-teman harus semangat. Ini udah agenda terakhir, agenda 4. Jangan sampai ada sesuatu hal sehingga teman-teman sayang sekali ya kalau tidak sampai selesai. Kehadiran teman-teman di lasar ini diimpikan banyak orang yang tadi cari kerja belum keterima, ada juga yang sudah CPNS tapi masih bingung, belum lasar padahal TMT-nya sama 1 Juni. Karena Brahma tahu, Brahma kan PSI kepesertaan seluruh pelatihan. Jadi kemarin ada yang, Bu, kami mau ngirim lasar 200, kata Brahma, oh udah penuh. Mereka masih mencari-cari lasar dan harus selesai 1 Juni. Teman-teman sudah lasar, teman-teman sudah belajar, dan teman-teman sudah agenda 1, 2, 3. Hanya tinggal titik di agenda 4 ya. Ya teman-teman, insya Allah teman-teman capainya sudah jelas, mau lulus lasar, mau jadi PNS di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ya. Jadi mohon tetap semangat, walaupun sambil bekerja, tadi teman-teman kelola waktu dengan baik, kemudian jaga kesehatan, dan semangat ya. Jangan sampai tumbang juga, pas mau ujian tumbang, nggak boleh ya. Nah, teman-teman jadi kelola waktu dengan baik, jaga kesehatan, dan semangat. Bisa-bisa, pasti bisa, insya Allah teman-teman bisa ya. Oke, baik teman-teman, itu saja mungkin di pertemuan pertama. Nanti di pertemuan hari Selasa kita akan lebih menggali lagi setelah teman-teman menyampaikan isunya masing-masing ya. Oke, baik teman-teman, itu saja sekali lagi hatur nuhun untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari Bu Rahma. Insya Allah Bu Rahma siap membantu teman-teman sampai ke gerbang kelulusan, sampai teman-teman mendapatkan sertifikat lasar dari LAN. Karena nanti sampai sama Bu Rahma akan sampai teman-teman seminar akhir ya, sebagai ujung tombak kelulusan di lasar. Itu saja mungkin teman-teman. Ini Jumat sore, bagi yang muslim silakan berdoa. Semoga teman-teman dimudahkan, dilancarkan menyusunnya, diberikan ide-ide yang cemerlang sehingga bisa menyusun dengan baik ya. Dan nanti
dan berdoa juga semoga mendapat penguji yang baik ya. Karena kalau penguji yang baik nanti teman-teman bisa menjawab dengan baik dan penguji memberikan nilai yang terbaik ya. Bagi yang muslim ini hari Jumat sekali lagi silakan berdoa. Bagi yang non muslim silakan berdoa di hari Minggu sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Intinya teman-teman minta berdoa dimudahkan ya, dimudahkan dalam menyusun, dilancarkan, diberi kesehatan dan teman-teman lulus lancarnya. Oke. Baik, sekali lagi teman-teman, itu saja untuk pertemuan sore hari ini. Sama-sama berdoa, Bu Rahma siap membantu. Teman-teman juga ayo support sebagai aktor utamanya. Jika ada apa, boleh bertanya di grup. Nanti Bu Rahma akan share beberapa contoh di WhatsApp grup pembimbingan ya. Setelah ini, setelah Zoom selesai. Baik, teman-teman, sekali lagi hatur nuhun untuk kebersamaannya. Kita ketemu di hari Selasa pukul 10.30. Selamat weekend, walaupun weekendnya mengerjakan tugas, tapi enjoy aja ya. Demi tiket ke BKN dengan lulus lasar untuk jadi PNS berpuluh-puluh tahun di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lagi hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Teman-teman jangan lupa absen sore ya dan boleh live dari Zoom-nya ya. Siap, Ibu. Siap, Mohon Bu. izin live, Ibu. Kang Santosa. Kang Santosa.